Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadia Rosyida Fatoni, NIM 90 dari Geografi 2019C. Saya di sini akan menjelaskan tentang potensi perairan laut dalam. Perairan laut dalam atau biasa disebut dengan deep sea water merupakan air laut yang berada pada kedalaman lebih dari 200 meter. Lebih dari 95% dari total volume air laut di bumi adalah deep sea water. Deep sea water umumnya ditemukan pada kedalaman 2.200 feet di Samudra Pasifik. Karakteristik perairan laut dalam atau deep sea water adalah yang pertama, memiliki temperatur rendah. Deep sea water memiliki temperatur sekitar 6-10 derajat Celcius. Kemudian karakteristik yang kedua, memiliki tingkat polusi kimia yang rendah. Deep sea water memiliki tingkat polusi kimia yang rendah, baik senyawa kimia dalam bentuk larutan maupun padatan, tersuspensi serta bebas dari bakteri dan virus. Karakteristik yang ketiga adalah stabil dan jernih. Deep sea water memiliki kestabilan suhu dan kualitas air yang baik dan jernih. Kemudian karakteristik yang keempat, tidak bersifat patogen. Deep sea water tidak bersifat patogen, memiliki kestabilan dan kualitas air yang jernih dan tidak terkontaminasi. Kemudian karakteristik yang kelima adalah mengandung nutrisi dan mineral. Deep sea water kaya akan nutrisi dan mineral seperti magnesium, kalsium, potasium, fosfor, dan sejumlah mineral lainnya. Aplikasi perairan laut dalam atau deep sea water yaitu energy and research, food atau makanan, environmental protection atau perlindungan pada lingkungan, aquaculture and agriculture, dan medical supplement. Potensi perairan laut dalam atau deep sea water yaitu potensi yang berkaitan dengan temperatur rendah adalah sebagai bahan pendingin kegiatan industri. Yang kedua, bahan sebagai AC. Kemudian potensi yang berkaitan tingkat polusi kimia yang rendah, menciptakan produk makanan dan minuman, dan sebagai bahan pestisida. Yang ketiga, potensi yang berkaitan tidak bersifat patogen, yaitu mempercepat pertumbuhan dan merangsang peningkatan produksi zat seperti rumput laut, fitoplankton, dan zooplankton. Yang kedua, mempercepat pertumbuhan tanaman. Kemudian potensi yang keempat berkaitan dengan mengandung nutrisi dan mineral sebagai bahan obat-obatan, suplemen, bahan kosmetik, dan untuk bahan terapi. Yang kelima, potensi yang berkaitan dengan stabil dan jernih, yaitu meregenerasi dan solusi bagi krisis air dan kualitas air dunia. Kemudian, pengolahan perairan laut dalam atau deep sea water terdapat dua cara, yaitu sistem tetap atau fixed system atau sistem bergerak atau move system. Yang pertama, sistem tetap. Sistem ini disebut dengan pipeline installation atau instalasi pipa, yaitu berhubungan langsung dari lokasi penampungan air laut ke dalam perairan pada 300 meter atau lebih. Yang kedua, sistem bergerak atau move system. Sistem yang diaplikasikan untuk penyedotan air laut dalam dengan skala kecil, mulai dari skala laboratorium, kapasitas sedot 1-5 ton per hari hingga 10 ton per hari. Kemudian terdapat gambar pengolahan. Yang sebelah kiri adalah contoh pengolahan deep sea water dengan cara fixed system, yaitu instalasi pipa. Yang kedua dengan
Move system. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.